Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Voice Carry. Untuk cerita kali ini ada cerita dari tulisan Nesia Fitri. Dan untuk cerita yang saya bawakan hari ini yaitu cerita yang berjudul Nyaris Jadi Tumbal. Dan sebelum lanjut ke videonya, jika kalian belum support channel ini, silakan kalian support dengan cara kalian subscribe dan aktifkan ikon loncengnya untuk pemberitahuan update video terbaru. Oke, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke videonya. Jangan lupa kalian bayangkan dan imajinasikan pikiran kalian. Panggil saja aku Bejo, anak ketiga dari 5 bersaudara. Aku tinggal di salah satu kota pinggiran di Pulau Jawa. Di kota ini terdapat sebuah pabrik tekstil, anak cabang sebetulnya. Pabrik pusatnya ada di ibu kota. Namun, tetap saja pabrik ini merupakan pabrik terbesar di kotaku. Pabrik ini juga terbilang cukup kuat, terbukti dari beberapa kali krisis ekonomi. Pabrik dengan ribuan karyawan ini tak pernah melakukan pengurangan karyawan, padahal banyak pabrik serupa yang melakukan pengurangan karyawan atau malah gulung tikar. Dan bersyukur aku dapat bekerja di pabrik ini, walau hanya sebatas cleaning service di bagian kantornya. Karena pekerjaanku ini, aku terbiasa bergaul dengan para staf wanita daripada staf prianya. Bukan karena aku ingin bergenit-genit atau ingin mencari jodoh. Kalau bisa dapat jodoh ya sekalian, hehehe. Tapi karena para wanita ini lebih sering menggunakan jasaku, walau untuk sekedar beli gorengan Mak Sri, penjual pecel di kantin pabrik. Hampir semua staf wanita selalu mencariku saat waktu sudah mendekati jam makan siang. Tidak terkecuali dengan Mbak Tri. Mbak Tri, staf kantor bagian logistik, wanita berjilbab yang paling suka beli nasi pecel porsi separuh dengan irisan bakwan di dalamnya. Masih segar dalam ingatan wajahku ayunya. Ditambah softline warna coklat yang tak pernah absen dari mata almondnya. Sangat kontras sekali dengan kulit wajahnya yang putih. Seminggu yang lalu, Mbak Tri memintaku untuk membelikan nasi padang di warung luar pabrik ini. Tumben nasi padang, Mbak? Enggak di warung Bu Sri saja. Sekali-kali Mas, nasinya 2 ya, yang satu buat Mas Bejo. Oh iya, sama es jeruknya 1. Ternyata itu terakhir kali Mbak Tri menggunakan jasaku, karena setelahnya ia terjatuh di toilet pabrik yang paling ujung. Mbak Tri dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Sebelum akhirnya meninggal. Aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Kalau aku tidak salah mengingat, minimal ada 2 karyawan pabrik yang meninggal setiap tahun. Sudah jadi rahasia umum tentang keangkeran pabrik ini, terutama toilet pabrik yang paling ujung. Banyak karyawan yang masuk ke toilet itu berakhir dengan kesurupan. Selain itu, banyak sosok-sosok lain yang menghuni pabrik ini. Kuntil, anak merah yang selalu lalu lalang di koridor. Lelaki berwajah rusak yang selalu mencari tangannya. Belum lagi penghuni pohon dekat parkiran. Pokoknya lengkap lah. Mulai dari yang biasa saja sampai yang menyeramkan. Ada semua di pabrik ini. Tapi itu semua tidak menyurutkan niat kami dalam mencari rezeki untuk menafkahi keluarga dengan jalan yang halal. Sebagai cleaning service kantor, aku dan keempat orang partnerku sesama cleaning service selalu bergantian menjelajah 6 ruangan dari 7 ruangan yang ada di kantor ini. Hanya 1 ruangan yang tidak pernah kami bersihkan. Ruangan itu tepat di sisi kanan ruangan Pak David, manajer kami. Dari desas-desus yang pernah aku dengar, ruangan itu merupakan ruangan arsip berkas-berkas penting, termasuk di dalamnya ada ijazah semua karyawan. Selama kami kerja di sini, ijazah akan ditahan oleh perusahaan. Sebagai jaminan, itulah alasan kenapa kami semua cleaning service tidak bisa sembarangan masuk ke ruangan tersebut. Walau terkadang rasa penasaran tentang ruangan itu menghampiri, namun aku sedikit bersyukur karena tak harus membersihkan ruangan arsip. Ruangan itu tak kalah mengerikan dibandingkan ruangan yang lain. Bukan hanya aku yang berpikir demikian, keempat orang rekanku pun begitu. Kami suka mendengar suara-suara aneh, suara rintihan,
Bahkan tidak jarang suara teriakan meminta tolong dari dalam ruangan arsip. Tapi kami tidak mau ambil resiko dengan melanggar perjanjian yang sudah kami sepakati. Lagi pula, kami tidak mau nasib kami sama dengan Pak Imam. Pak Imam, satpam di gerbang 1 yang telah menghabiskan hampir 10 tahun di pabrik ini. Di PHK tanpa pesangon hanya karena terlibat percakapan dengan salah seorang pelamar kerja. Aku ingat betul waktu Pak Imam cerita padaku tentang apa yang membuatnya dipecat dari pabrik. "Pak, saya titip lamaran," katanya suruh nitipin di pos satpam, Pak. "Iya Mas, letakkan di situ saja. Saya numpang istirahat sebentar di sini ya Pak." "Oh iya silakan, saya bawa masuk lamaran Mas dulu ke dalam." "Iya Pak, terima kasih." Setelah membawa surat lamaran si pemuda itu, Pak Imam kembali ke pos jaganya dan berbincang dengan pemuda itu, menanyakan asal-usul pemuda itu dan bagian apa yang hendak dilamarnya. "Masnya anak nomor berapa?" tanya Pak Imam. "Saya bontot Pak, nomor 3, kakak saya sudah pada menikah semua." "Mas anak ketiga?" Mas, kalau kamu anak ketiga, saran saya mendingan jangan ngelamar kerja di sini, bahaya Mas. Percaya saya," ujar Pak Imam sambil setengah berbisik. "Kok gitu Pak? Sudah percaya saya. Saya sudah 10 tahun kerja di sini Mas. Sudah paham seluk-beluk pabrik ini. Kasihan orang tuamu kalau kamu kenapa-napa Mas," lanjut Pak Imam masih dengan berbisik. Tapi sayangnya Pak Imam lupa kalau di sana masih ada rekan kerjanya yang biasa dipanggil Wisnu. Wisnu yang memang tipikal orang yang suka cari muka di depan para atasan, mencuri dengan percakapan Pak Imam dan melaporkannya pada Pak Eko. Hasilnya, Pak Imam dipecat, namun untungnya pelamar kerja tidak jadi masuk kerja di pabrik berkat Pak Imam. Balik tentang ruangan arsip. Pernah suatu kali aku melihat karyawan di sini yang kebetulan aku kenal ada di dalam ruangan itu. Aku hendak menghampirinya dan bertanya kenapa dia ada di ruangan itu. "Bejo, ngapain kamu di situ?" Pak Eko mengagetkanku ketika aku hampir sampai di depan pintu. Pak Eko salah satu asisten Pak David, bisa dibilang orang kepercayaannya. Enggak Pak, tadi saya lihat ada yang masuk ke ruangan ini Pak." "Ya sudah, tolong bersihkan ruangan desain, ada tinta tumpah di sana." "Iya Pak. Ingat, jangan masuk tanpa izin, kamu bisa dituntut karena melanggar perjanjian kontrak kerja." "Iya Pak, saya pamit dulu." Aku yang hanya lulusan SMA harus berhadapan dengan hukum dan melawan orang-orang kelas atas, berduit dan berpendidikan. Ciut sekali ketika nyaliku ketika mendengar gertakan dari Pak Eko. Di jalan menuju ruangan yang tadi diberitahukan oleh Pak Eko, aku meyakinkan diri kalau aku tidak salah lihat dan sekucur bulu tubuhku langsung meremang. Seketika aku mengingat orang yang kulihat tadi di ruang arsip. Orang itu sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Hampir sepekan ini aku selalu mimpi buruk. Dikeblokin si kuntilanak merah, dikejar bayangan hitam, dan mimpi yang menyeramkan lainnya. Seminggu ini juga sering sekali terdengar suara burung gagak, sesekali memekikkan suara di tengah malam. Buat aku yang selalu bergidik. Alhamdulillah ada ibu yang setiap jam 2 malam selalu terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Sedikit banyak mengurangi kegerian yang aku rasakan. Seperti hari sebelumnya, rutinitasku sebagai cleaning service di kantor pabrik ini dimulai dengan briefing. Hari ini aku ditugaskan untuk membersihkan kantor staf gudang 1, ruangan administrasi, dan juga ruang meeting, yaitu ruang Pak David. Bersama rekanku Andi, kami start pukul jam 8:10 sebelum karyawan yang lain masuk. Setelah membersihkan ruangan Pak David, masih tersisa 20 menit lagi sebelum karyawan lain datang. Sejak teguran dari Pak Eko waktu itu, rasa penasaranku makin bertambah, terutama pagi ini. Perasaanku semakin tidak karuan melihat pintu itu. Pintu yang menghubungkan antara ruangan Pak David dan ruang arsip yang misterius. Berbeda dengan pintu yang ada di luar.
Sepertinya pintu ini tidak terkunci. Aku harus bekerja sama dengannya. Gumamku melihat Andi yang sedang sibuk ngepel lantai di bawah. Deretan kursi yang biasa digunakan untuk meeting. Aku akan menyusup masuk ke ruangan arsip untuk mengobati rasa penasaranku dan meminta Andi berjaga. Jika ada orang yang datang di ruangan ini, aku rasa 15 menit sudah cukup untuk melihat isi dalam ruangan arsip. Seperti dugaanku, pintu ini dari ruangan Pak David tidak dikunci. Di dalam ruangan arsip itu berjajar rak dokumen berlaci berdasarkan alfabet tersusun dengan rapi. Mataku berhenti sejenak pada rak berlaci dengan tulisan kecil di atasnya, ijazah. Kupandang sekitar ruangan, sekilas tidak ada yang aneh, sampai mataku kembali terhenti pada sebuah lemari kaca. Lemari dengan tinggi 4 susun dan lebih terlihat seperti lemari pajangan. Yang membuatku bingung adalah banyak foto-foto di dalamnya. Banyak karyawan pabrik yang telah meninggal. Aku coba menenangkan hatiku dengan berpikir mungkin untuk mengenang mereka. Tapi hatiku kembali gundah saat aku lihat meja sebelah lemari itu. Meja kerja yang seharusnya ditaruh buku, ini malah berjajar rapi, bingkai kecil seukuran 4x5, berisi wajah-wajah yang sebagian besar sangat familiar bagiku. Melihat semua itu, benakku dipenuhi berbagai pertanyaan dan hati pun menjadi gelisah. Tunggu, bingkai foto itu jatuh. Batinku saat hendak keluar dari ruangan arsip. Aku berniat untuk membantu merapikan. Aku ambil foto yang terjatuh itu. Betapa kagetnya aku. Seketika keringat dingin mengucur dan jantung berdegup kencang. Bingkai itu ada foto diriku lengkap dengan nama, tanggal lahir, dan aku anak ketiga. La ilaha illallah. Sontak teringat akan peringatan Pak Imam. Dari luar Andi sudah memberi tanda untuk segera keluar. Tanpa pikir panjang, aku pungut fotoku dan berusaha mengambil ijazah yang ada di loker itu. Alhamdulillah, Allah memudahkan jalanku. Mungkin karena doa ibuku di sepertiga malamnya untuk keselamatanku. Ijazahku pun aku temukan dan bergegas aku keluar ruangan dengan membawa foto dan ijazahku. Aku minta kepada Andi untuk tidak menceritakan ini kepada orang lain, terutama dengan tim kami. Setelah itu, aku izin untuk pulang dengan alasan sakit. Sejak hari itu, aku tidak pernah kembali ke pabrik. Gaji terakhir pun tidak aku ambil. Banyak yang bertanya padaku kenapa aku keluar begitu tiba-tiba. Namun aku tak pernah memberitahukan alasan yang sesungguhnya. Aku hanya bercerita dengan keluarga Andi dan Pak Imam. Alasan yang sebenarnya, aku hanya sudah memutuskan untuk merantau keluar kota ikut suami budeku. Berita terakhir yang aku dengar dari Andi selang sekitar 3 bulan. Sejak kepergianku ada karyawan yang meninggal lagi. Dan kalian tahu, itu adalah karyawan yang fotonya berada tepat di samping kiri dari fotoku di meja itu. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya, silakan kalian subscribe channel ini dan hidupkan ikon lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.